Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Ayo kita angkat tangan kita sekali lagi. Kita buka hati kita sekali lagi. Bapa, ini kami Tuhan, umat-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Oh Rabba Syakarara Labaralama Syakarala Bayaralamasa. Biar roh Tuhan berperkara dengan dahsyat pagi ini ya Tuhan. Oh Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar adanya revelation, pewahyuan yang baru. Biar adanya quickening, kebangkitan yang baru Tuhan. Biar setiap umat-Mu yang memerlukan jamahan-Mu disegarkan Tuhan. Yang memerlukan mujizat Tuhan, jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. We want to say we love you Lord. Yes, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Tidak hanya di service ini Tuhan, tapi sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Praise the Lord. By the way, sebelum silakan duduk, saya baru sadar Pastor Paul beberapa minggu ini sudah ingatkan kita. Ingatkan kita untuk apa? Salah satunya yang praktikal saudara-saudara. Loh kok yang ngomong duduknya di baris ketiga. Ayo kita maju. Come on. Ayo. Ini oke, sebelum mulai ya. Tadi kan udah berdiri lagi sekarang semuanya. Saya kasih tahu satu hal. Pagi ini saya mau katakan ada kata-kata yang perlu kita sadari. Kata yang akan saya sampaikan, hopefully sering saya ulang, hopefully, is invitation. First invitation. You know, invitation adalah, apa bahasa Indonesianya? Undangan. Undangan. Saudara, kalau Anda mau nonton Lakers, kalau Anda dapat undangan untuk di tempat yang paling dekat, sayang Kobe Bryant sudah tidak ada ya, tempat yang paling dekat sama the action. Apakah Anda akan pilih tempat yang terbaik itu yang Anda di-invite atau tempat yang sisa? Tentunya Anda akan pilih tempat yang paling baik. Invitation of God sayangnya tidak selalu menghasilkan participation umat Tuhan. Nah, pagi ini tentunya duduk di depan bukannya sesuatu yang rohani, tetapi duduk di depan membuat Anda bisa fokus. Dan juga bisa lebih jelas interaksinya. Amin. Oleh karenanya itu yang duduk di belakang yang tidak punya anak, yang itu silakan maju ke depan. Ini banyak sekali. Saya bilang saya nggak mau ada laut merah. Ini laut merahnya udah pindah sekarang di sini. Ayo kita maju. Puji Tuhan. Wah, nah itu yang tadi ngomong duduk di depan dong. Nah itu, mantap. You may be seated. Loh kok yang lain berdiri tapi gak maju? Bertobat saudara-saudara, minggu depan harus ya. Supaya nanti saya bilang ke pas minggu depan siapa ya? Oh Bishop dimarahin nanti kamu kalau misalnya di depan kosong. Enggak ada yang bahasa Indonesia Pastor Tom ya. Apa kabar? Apa kabar semua? Kabar baik, amin. Praise the Lord. Wow, siapa yang diberkati tadi oleh pujian dan penyembahannya? Wow, kok banyak tangan yang terangkat. Kalau saya mungkin sudah pernah saksikan di tempat ini bahwa saya itu bukan lahir bertumbuh di tempat di mana gereja yang seperti ini. Yang sangat tradisional sekali di mana saya tidak mengerti arti kata hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu sesuatu yang kan bahasa Indonesia, bahasa gereja kan banyak yang nggak umum ya dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi salah satunya kata yang menurut saya nggak pernah dengar sebelumnya adalah hadirat. Nah, anyway, waktu itu saya mulai mengalami kuasa pujian penyembahan waktu saya itu di SMA, saudara-saudara. Nah, jadi waktu saya di SMA, saya pertama kali melihat ada orang yang main musik
Dan ada worship, waktu itu dibilangnya song leader. Song leader, siapa yang tahu song leader? Wow, kok saya merasa sesuatu yang lain ya. Saya nggak diajar loh. Saya nggak diajarin tentang konsep pujian penyembahan, tidak dikotbahkan tentang pujian penyembahan. Dan saya terus terang agak-agak anti sama Kristen yang modelnya karismatik atau Kristen yang fanatik, Kristen yang whatever lah you want to label. Kayaknya ogah banget sih kayak gitu loh. Saya lebih dari yang tradisional sekali saudara-saudara. Nah, anyway, again gak dikotbahin, gak diundang juga ke gerejanya by the way. Saya sendiri yang nyari. Saya bilang ke teman saya yang sama-sama juga latar belakangnya mirip sama saya. Saya bilang, kamu tahu gak gereja yang kayak yang kita alami di sekolah itu kayak apa sih gitu? Ada gak? Minggu lalu saya baru aja datang tuh, mirip banget, wow. Nah tadi kan saya tanya apakah Anda diberkati oleh pujian penyembahan. Nah terus kita akhirnya datang ke gereja itu. Ternyata kita gak milih-milih gereja saudara. Kita gak pilih gereja yang paling besar, gereja yang paling mewah, gereja yang musisiannya paling bagus. Saya gak tahu. Saya pertama kali datang ke gereja itu, ternyata gereja itu adalah gereja yang salah satu yang paling terkenal tentang praise and worship. Saya gak milih. Nah anyway, setelah itu saya mengalami banyak hadirat Tuhan dan sebagainya. Melalui pelayanan guru saya sudah pernah saksikan di tempat ini, amin. Nah, terus saya jadi koleksi saudara-saudara. Siapa yang mengalami, kayaknya banyak yang mengalami di sini, yang punya tape player, kaset player, yang Anda harus gulung kalau misalnya bundet. Nah, kita semua mengalami ya, nggak ada yang nggak mengalami di sini kelihatannya. Nah, itu ya koleksi. Pujian penyembahan itu, saya beli, saya simpen uang, saya beli, saya nggak boleh orang pinjem karena apa? Takut rusak. Wah, kalau denger itu waduh, ini enak banget ya. Siapa yang senang juga kayak begitu? Wow, enak banget segala macam. Nah, terus di gereja saya itu, gerejanya cukup banyak di Indonesia, dan ternyata karena gereja ini ternyata front and center waktu itu di praise and worship. Terus saya akhirnya kuliah di Bandung. Saya ke gereja yang sama di Bandung. Saya nggak tahu waktu itu ternyata worship leadernya. Siapa yang tahu di sini Weliar Kauntu? Iya. Terus siapa yang tahu? Mana ini? Klan saudara-saudara kita orang Batak mana ini? Wah, ada satu ya pemain trompet yang paling terkenal sekali di recording itu namanya Bapak Hotband Purba. Itu dari Bandung. Jadi kalau hari Minggu, wow. Modelnya Vetri Kumase, siapa yang tahu Vetri Kumase? Jeffrey Rambing pun di sana, tapi waktu dia masih baru. Jadi Pak Weliar Kauntu, wow. Terus pemain musiknya, ada pemain trompetnya, wow. Itu kayak CD. Wow, saya addicted to the presence of God. Tapi apakah itu pujian dan penyembahan yang Tuhan mau? Apakah itu saudara-saudara? Nah, pagi ini saya mau kita, salah pencet, harusnya pencet ini. Nah, pagi ini saya mau kita, Pastor Paul tugaskan kami untuk minggu ini untuk menceritakan tentang, share tentang ekspresi saudara-saudara. Judul pesan saya nanti akan saya sebutkan. Mari kita buka pertama dari Yohanes 4. Nah, lalu Yesus dikatakan demikian, ini waktu terjadi pada Minggu Palem. Minggu Palem tahu? Dulu gereja saya yang tradisional juga kalau Minggu Palem nyabut palem tetangga, terus gini-gini, terus nanti diberkati, terus boleh dibawa pulang dan sebagainya. Nah, setelah hal yang aslinya terjadi di zaman Yesus, bahwa Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang membuka jubahnya. Pertama murid membuka jubahnya, ditaruh di bukan kedelai ya, keledai, supaya Yesus bisa duduk di situ. Terus orang-orang ikutan taruh pakaiannya, saudara-saudara, jubahnya. Jubah itu ngomongin tentang apa? Honor. Mereka menanggalkan apa yang menurut mereka ini dignified ya. Itu untuk Yesus jalan di atasnya saudara-saudara. Itu sungguh luar biasa.
Tapi setelah itu apa yang terjadi dengan Yesus? Dia masuk ke bait Allah. Ini ayatnya. Dia masuk bait Allah, lalu mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di hari setelah Yesus datang ke dunia ini, dia mulai ministrinya, dikatakan the last day itu begin, saudara-saudara. Apa bahasa Indonesianya? Hari-hari terakhir itu mulainya dari mulai pelayanan Yesus. Nah, di dalam ayat ini kita percaya di hari-hari terakhir itu umat Tuhan itu harus ada restorasi. Harus adanya pembaharuan, adanya pertobatan. Yang pertama diusir apa, saudara-saudara? Hal-hal yang tidak patut terjadi di dalam rumah Tuhan. Dagang dan sebagainya. Padahal Yesus maunya apa? Yesus maunya orang berdoa. Karena firman Tuhan dikatakan rumahku adalah apa? Rumah doa. Dikatakan di ayat lain bagi segala bangsa. Gimana bisa jadi segala bangsa kalau jadinya di depannya jadi tukang jualan buku apa-apa gitu kan? Nah, ada hal yang kedua yang menurut saya nggak tercantum di sini, tidak tercantum di sini, tetapi ini yang akan Tuhan lakukan dan ini yang sedang dan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan setiap orang percaya jemaatnya adalah dari Amos 9 ayat 11. Mari kita baca sama-sama ya. Nah, kalau saya bilang baca sama-sama, kita baca sama. Amin. 3, 2, 1. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Amin. Good job. Come on, give yourself a hand. Nah, apa yang hal kedua yang akan Tuhan lakukan, saya percaya adalah pemulihan, pujian dan penyembahan di gereja. Pemulihan, pujian dan penyembahan di luar gereja. Di setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ada orang percaya yang mengalami kesulitan menyembah Tuhan di gereja. Tapi banyak orang percaya yang tidak mengalami kesulitan menyembah, memuji di dalam gereja. Tapi di luar gereja, mereka mengalami kesulitan. Nah, ini saya percaya Tuhan ini akan pulihkan. Nah, ini saya akan, semoga waktunya cukup, ini banyak sekali yang harus dibicarakan. Tetapi, just get this. Ini ya, ini sesuatu yang luar biasa. Waktu firman Tuhan ini sebagian besar berlaku untuk umat Israel saja. Tapi ayat ini, pemulihan ini, tentang pujian dan penyembahan, dikatakan apa? Tuhan akan mulai ngomong ini, tentang segala bangsa yang kusebut milikku ini, Tuhan akan mulai ambil saudara-saudara. Salah satunya kita, saya, mengalami panggilan Tuhan untuk ikut Tuhan, untuk respon kepada altar call. Apakah kamu mau menyerahkan hidupmu pada Yesus? Di mana saya di dalam hati saya nggak mau ini agama lain gitu. Siapa yang di sini saudara dari agama lain? Wah puji Tuhan. Come on, ayo berikan Tuhan pujian. Saudara, Tuhan itu layak benar-benar saudara. Saya dibaptis, orang tua saya nggak ada yang datang, nggak boleh. Saya bilang dalam hati saya bodoh amat. Yang penting gue sekarang mau ikut Tuhan. Pastor Paul waktu saya mau jadi pastor, dia bilang gini, Dion, iya minta izin sama istri, setuju nggak kamu jadi pastor gitu. Yang kedua, saya waktu itu udah umur 30 kayaknya, 20 ya 30 lebih, udah married lama, jadi hamba Tuhan full time. Yang kedua yang pastor bilang,
minta izin orang tua kamu. Loh, orang tua saya nggak even go to church like us. Gimana kalau dia bilang nggak? You know what? Tuhan lihat perubahan kita, saudara-saudara. Orang tua saya bilang, mama papa senang sekali dengar itu. Padahal dulu baptis nggak even show up. Come on, kemuliaan buat Tuhan. Kalau hidup kita tidak, saudara-saudara yang meninggalkan imanmu yang lama karena dimenangkan Yesus, tahu satu hal. Keluargamu akan bisa melihat apakah engkau real apa tidak. Apakah Tuhan yang kau sembah real apa enggak. Kalau real, saudara-saudara, firman Tuhan akan terjadi. Seluruh isi rumahmu diselamatkan. Bahkan tetangga pun bisa diselamatkan, saudara-saudara. Itu yang terjadi di penjara kan, Paul dan Silas. Yang menyembah siapa? Akhirnya semua menyembah. Itu padahal penjahat semua. Nah, ini Pondok Daud ini kemah Daud. Kemah itu cuman tenda. Nah, sekarang saya mau ngajar sedikit. Yang Anda tahu kemungkinan adalah tabernakel Musa. Kemahnya Musa, bukan kemah Daud. Kemah Musa yang seperti ini kan? Siapa yang nggak tahu ini? Jadi masuk dari sini, ini tapi masuknya itu bukan pintu. Kerten, saudara-saudara. Ada 3 kerten, 1, 2, 3. Ini dikatakan ruang pelataran. Tahu kan ada lagunya ya? Si Joen tuh yang suka nyanyi lagu itu. Nah, ini pelataran, ini ruang kudus, ini ruang maha kudus. Sebagai jemaat, Anda masuk dari sini, selesai sampai sini, tidak boleh masuk lagi. Lalu orang Lewi selesai sampai sini tidak boleh lebih lanjut lagi. Hanya imam besar 1 kali setahun yang boleh masuk, saudara-saudara. Nah, ceritanya di saat bangsa Israel ini, zaman-zamannya raja-raja, ada waktunya di mana bangsa Israel dikalahkan dan tabut perjanjian yang ada di dalam sini dibawa ke bangsa Filistin ya, betul ya? Nah, setelah itu pujian penyembahan tidak sama lagi, saudara-saudara. Ini yang mungkin Anda nggak tahu. Di sini zaman Musa tidak ada pujian penyembahan seperti yang kita tahu seperti ini. Nggak ada pemain musik. Tidak ada. Nggak ada pelayanan seperti itu, saudara-saudara. Terus setelah Daud, nanti kan yang kedua Daud ya, yang ketiga lalu dibangunlah tuh Daud menyiapkan uang, menyiapkan materi, anaknya Salomo bikin bait Allah yang sangat megah. Dan itu dihancurkan setelah Yesus naik ke surga dan sebagainya, sudah dibuatkan oleh Yesus, ini akan dihancurkan, hancur. Right? Tapi Tuhan janjikan apa? Pemulihannya apa? Pemulihannya bukan bait Allah yang hancur, saudara-saudara. Pondok Daud. Apa itu yang khusus dari Pondok Daud? Anda mau tahu? Yang amazing tentang Pondok Daud adalah ini. Kalau Pondok Daud, nggak ada itu yang lain-lainnya. Jadi Pondok Daud itu bukan menggantikan ini. Karena ini penting sekali. Di sini adanya tempat buat menyembelih, ya. Lalu di sini adanya altar dari bronze. Apa itu? Tembaga ya. Tembaga di sini. Itu di mana korban sembelihan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ini melambangkan apa? Kristus, saudara-saudara. Dia mati di kayu salib. Karena apa? Kamu nggak bisa masuk lebih dalam lagi kalau kita ini belum diampuni. Di sini adalah tempat doa. Ada incense, ada altar kemenyan dan sebagainya. Nah, ini ada apa? Tempat cuci tangan dan cuci kaki. Ini hanya untuk imam. Setiap hari mereka harus cuci tangan, cuci kaki. Interesting ya, Yesus juga mencuci muridnya. Ini semua perlambang apa yang Kristus lakukan. Yesus sebagai light of the world. Ini ada lamp, ya, ada lampstand, ada 7. Lalu ada juga tempat bread. Yesus sebagai roti kehidupan. Itu semua
diwakilkan Yesus, saudara-saudara. Dan juga Yesus adalah kepenuhan hadirat Tuhan. Dia adalah Allah sendiri di dalam tubuh manusia. Itu adalah tabut perjanjian. Ini dahsyat sekali, saudara-saudara. Ini tidak pernah digantikan. Tapi saat bait Allah ini dicuri oleh bangsa lain dan akhirnya dikembalikan, Daud tidak, sebelumnya Saul, itu zaman Raja Saul, karena Saul nggak terlalu menyembah Tuhan, dia nggak kembalikan ke tempat awalnya. Dibiarkan di situ sekitar 40 tahun, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Nah, terus begitu Daud mengambil alih, saudara-saudara, dia bilang ini kata-kata ini, nekat. Saya baru aja meeting sama somebody, udah puluhan tahun gak dengar kata nekat. Ini orang ini bilang nekat. Ini Daud ini nekat. Karena apa? Tuhan tidak pernah nyuruh Daud berbuat ini. Tapi karena Daud itu dekat sama Tuhan, kok dia bisa rasa-rasa ini Tuhan gak akan marah. You know apa yang terjadi? Ini dia nggak pindahkan, dia nggak bikin yang baru karena Tuhan nggak nyuruh. Dia cuma taruh tabut perjanjian yang ada kuasa Tuhan itu dan ada hadirat Tuhan di tenda saja. Dan yang gilanya lagi adalah gini. Di tempat itu setiap orang boleh datang, saudara-saudara. Orang bisa lihat. Terbuka, saudara-saudara. Cuman di tenda aja, ditutupin aja gitu. Dan Daud, again, ini revolusioner ya. Daud lalu memanggil penyembah, pemuji, pemain musik, segala musisi ada di situ. Anda tahu nggak? Sebelumnya tidak ada di firman Tuhan bahwa menyembah Tuhan dengan alat musik. Tidak ada. Dapat ide dari mana Daud itu, saudara-saudara? Dan Tuhan kenapa nggak marah? Padahal sebelumnya ini nggak bisa sembarangan. Ini adalah apa? Profetik, saudara-saudara. Daud itu hidup makanya Yesus nggak keberatan dibilang keturunan Daud. Karena apa? Daud itu begitu dekat sama Tuhan, di mana dia bisa lihat apa yang akan datang di masa perjanjian lama, saudara-saudara. You know, Saul menyembahkan korban persembahan, nggak nunggu Samuel, apa yang terjadi? Kehilangan tahtanya dia. Daud malah Tuhan suruh dia mempersembahkan korban. Di ladang Arauna dia mempersembahkan. Kok bisa? Dan ini dia juga di tempatnya begitu dia taruh. Lalu dia yang menyembah Tuhan, dia yang memberikan korban sembahan. And biasanya yang dapat roti siapa? Hanya imam. Kudus. Mati. Kalau misalnya orang gak kudus makan. Di tempat Daud, roti dibagi-bagi. Tapi lain rotinya. Jadi, nah ini sesuatu yang sangat mengherankan. Tetapi ternyata Daud bukan hanya ide dari dirinya sendiri, saudara-saudara. Saya percaya ini Daud dapat impartasi hatinya Tuhan. Atau dapat revelation, pewahyuan apa yang terjadi di surga, saudara-saudara. By the way, ayat sebelumnya itu yang sebelum Daud menulis, tidak ada yang menulis seperti itu tentang pujian penyembahan di surga. Coba Anda pelajari. Ini Ark of the Covenant, tabut perjanjian ini seperti ini. Daud cuma taruh tenda. Ini ngomong soal apa, saudara-saudara? Ini ngomong tentang akses. Pada saat Yesus menyerahkan jiwanya, rohnya di kayu salib. Waktu dia berkata, "It is finished." Lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Apa yang terjadi? Bait Allah yang di tempat bait Allah yang gedung ya, itu terbelah. Terbelah, saudara-saudara. You know what's crazy is because nggak ngerti pewahyuan apa yang Tuhan lakukan, ditambal. Iya. Padahal ini perlambang bahwa di perjanjian yang baru kita punya akses.
Tapi sekarang pertanyaannya, akses itu buat apa saudara-saudara? Saya percaya akses kita itu kepada Tuhan bukan hanya supaya kita bisa minta, tapi supaya kita bisa memberi. Saya ulang, akses kepada Tuhan itu yang terbuka itu bukan hanya supaya kita bisa minta, tapi supaya kita bisa memberi. Nah, judul khotbah saya yang udah terlambat ini, udah setengah. Ini saya bilang inside out. Kenapa? Karena kita ini ada dikatakan kalau setiap laki-laki orang Israel harus 3 kali datang ke bait Allah setahun. Setiap festival. Dibilang tidak ada yang datang empty handed. Harus membawa sesuatu. Saya percaya kita umat Tuhan di tempat ini juga. Karena Tuhan sudah berkati, kita harus membawa sesuatu. Makanya tadi setiap minggu kita ada offering. Kenapa? Ini prinsip saudara. Bukan about the money. Tapi sekarang beyond the money, God want you. Let me repeat that. God want you. You itu apa? Your whole being. Segenap jiwa raga Anda. Nanti kita udah tahu ya ayatnya, nanti kita bisa baca bersama-sama. Nah, ini jadi apa? Akses itu supaya kita bisa memberi. Daud ini amazing dan Tuhan suka sama Daud karena apa? Daud itu mengerti Tuhan senang kalau dikasih something. Among all the things that you give, uang, Tuhan yang kita datang lahir nggak punya uang kan? Kita lahir sebagai bayi nggak punya uang. Semua yang ada kita kasih itu punya Tuhan. Tetapi ada satu yang spesial. Anda punya kehendak yang Tuhan tidak kontrol. Saat kamu decide untuk menyembah Tuhan. Saat kamu decide untuk berlutut. Saat kamu decide untuk mempersembahkan hidupmu. Itu yang memberi, itu yang Tuhan tunggu. Karena apa? Itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan kamu hidup, tapi kamu decide to love God. To give to God. Nah, ini supaya cepat aja dibilangnya ini apa? Ini Daud yang nulis. Kemungkinan tidak dipastikan. Mazmur 100. Ini adalah prinsip. Siapa yang mau mengalami hadirat Tuhan di sini? Amin. Ini prinsip yang gampang. Tadi kita udah ingat ya gambarnya yang tadi saya tunjukkan ya. Di luar tuh ada tirai. Kalau kita mau masuk, again, di outer court terjadi apa? Pengorbanan Yesus di situ. Dosa Anda diampuni. Tapi banyak umat, memang kebanyakan umat itu karena zaman dulu begitu, jadi orang-orang gereja banyak yang stuck dicukup diampuni saja. Kalau disuruh berdoa, makanya doa nggak terlalu rame kan. Kalau misalnya dibandingin sama, kita akan adakan malam pujian penyembahan. Mungkin lebih rame dibandingin, kita akan adakan doa. Tapi nggak di tempat ini, amin. Kemarin juga banyak yang datang. Ya. Nah, kenapa? Karena doa itu next step. It takes komitmen untuk melayani Tuhan di dalam doa. Nah, sekarang langsung aja ini dibilangnya, ini dikatakan Mazmur 100 ini adalah tips bagaimana Anda bisa gampang masuk hadirat Tuhan. Dikatakan make a joyful shout to the Lord. Come on, shout. Yay! Yes, that's good. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Saudara, ini ya, memang gak semua kita ini penyanyi. Tapi saat kita datang bersekutu bersama-sama, ayo nyanyi. Biar itu keluar dari hati Anda. Amin. Know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Ayat selanjutnya adalah key-nya. Masuk gerbangnya dengan pujian. And enter his court with praise.
Be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good. Amen. Nah, mau masuk hadirat Tuhan, saudara-saudara, gampang. Anda belajar mengucap syukur. Saat Anda belajar mengucap syukur dan Anda belajar memuji, Anda sudah langsung berada di hadirat Tuhan. Karena apa? Tuhan bersemayam atas pujian umatnya, amin. Nah, yang kita nggak tahu kadang-kadang itu, nggak sadar. Nah, jadi ini adalah gampang. Jadi jangan Anda tutup mulut kalau misalnya datang ke gereja atau di rumah. Masa kita bisanya ngomel doang, enggak kan? Atau cerita tentang hobi. Ayo kita belajar memuji menyembah. Nanti kelihatannya kalau ada waktu, ayo mungkin kita simpan waktu supaya kita bisa muji menyembah. Thanksgiving and praise. Pengucapan syukur dan pujian, bedanya apa? Anda siapa yang tahu bedanya apa? Ini sebenarnya connected, saudara-saudara. Dikatakan masuk gerbangnya dengan, tadi bilangnya apa? Bahasa Indonesianya, masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Jadi masuk gerbangnya dengan syukur. Masuk pelatarannya dengan pujian. Nah, apa itu? Itu berdua itu connected, saudara-saudara. Thanksgiving dilanjutkan lagi jadinya pujian. Syukur adalah, kalau Anda mau catat, nggak usah catat mungkin. Just try to get it. Adalah ekspresi yang muncul dari keinginan kita untuk menunjukkan penghargaan atas kebaikan Tuhan atau atas karunia yang Dia berikan kepada kita. Ekspresi yang muncul dari keinginan kita untuk menunjukkan penghargaan. Terima kasih Tuhan. Pengucapan syukur itu spesifik dan biasanya localized. Kalau si Brendo nih tukang drum lagi. Pemain drum. Tukang drum. Nah, kalau misalnya Brendo kemarin dia minta stick drum. Nah, saya sudah beliin. Nah, tapi nggak lupa dibawa nih. Nah, kalau misalnya dikasih ke Brendo, logiknya dia ngapain? Menerima dan say thank you. Tapi Thanksgiving itu spesifik. Kenapa kamu thank me? Karena saya dibeliin stick. Sticknya karena dia kuat, jadi sticknya sering putus. Nah, jadi Thanksgiving itu saat Anda doa dijawab, terima kasih Tuhan. Itu adalah Thanksgiving karena spesifik tentang one thing that God did. Tapi apa bedanya sama pujian, praise? Kalau Anda connect, kalau Brendo bilang, thank you Pastor Dion. Terus dia bilang gini, Pastor Dion, kamu tuh baik sekali. Kamu tuh selalu ingat apa yang aku minta. Nah, ini udah lebih daripada stick ini. Karena kemarin ini saya minta skin drum juga dibeliin udah kemarin-kemarin. By the way udah dibeliin juga. Nah, jadi kalau kita banyak Thanksgiving, kita bisa secara pribadi mengetahui Tuhan itu Tuhan yang model apa. Dan kita puji Tuhan itu bukan gara-gara satu hal. Tapi kita udah bisa generalisasikan Tuhan itu engkau. Misalnya contohnya ya tadi ya yang seperti itu. Kalau saya, jangan contohnya itu terlalu simple. Misalnya saya, oh Tuhan saya perlu ini, Tuhan kasih. Besoknya saya berdoa lagi, Tuhan engkau jawab. Dijawab terus sama Tuhan. Waktu saya memuji Tuhan, pujian itu lebih broad. Tapi lebih ke karakternya Tuhan, bukan apa yang Tuhan lakukan. Thanksgiving mengenai apa yang Tuhan baru lakukan. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, kita lupakan apa yang Tuhan kasih dan kita lihat yang pemberi, kita bisa memuji. Tuhan, Engkau itu kok bisa care sama saya? Engkau itu sungguh Bapa yang mengasihi saya. Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang kadang-kadang kehabisan kata-kata saudara-saudara. Karena apa? Terlalu besar.
Nah, ini adalah pujian. Kalau Anda mau mengalami hadirat Tuhan lebih lanjut, belajar mengucap syukur, tidak melupakan apa yang Tuhan jawab, kecil besar. Lalu kedua, connect dengan karakternya dia dan pribadi. Secara pribadi, katakan. Kata yang saya mau ngomong tentang Thanksgiving, praise, worship, ini selalu definisinya. Saya mulai dengan apa tadi? Anda perhatikan nggak? Ekspresi. Syukur adalah ekspresi yang muncul. Pujian adalah ekspresi yang sama. Dua-duanya ini ekspresi. Ekspresi yang tidak diekspresikan bukan ekspresi. Duh. Karena ekspresi Tuhan itu, siapa yang bilang Tuhan melihat hati? Amin. Tapi Tuhan melihat hasil. Contohnya, 10 orang leper disembuhkan. Mungkin 9 di dalam hatinya puji Tuhan, nggak tahu. Tapi nggak kembali kepada Yesus. Yesus bilang mana yang 9? Loh, katanya Tuhan melihat hati. No, hati itu di mana itu berasal, tapi itu bukan itu bermuara. Bermuaranya di ekspresi, saudara-saudara. So, orang Kristen yang bilang cinta Tuhan tapi ekspresinya tidak ada di dalam gereja atau di luar gereja. Question, do you really love God? Karena ekspresi itu normal. Coba di sini suami yang sayang istri, yang suka, nah tanya istrinya, siapa yang suaminya suka beliin something nggak? Bener? Ada ekspresinya. Kalau you said you love me, tapi nggak memberi, nggak suka memberikan apa yang disenangin istrinya, nggak ada ekspresi, tidak ada bukti. Question. Amin. Bagaimana tentang worship? Definisinya apa worship? Worship ini lebih deep, saudara-saudara, dan lebih sukar didefinisikan. Tapi kita bisa lihat dari asal katanya. Ada yang tahu? Siapa yang udah lulus basic foundation? Kalau Anda nggak bisa jawab, berarti nanti saya ulang ini. Apa itu worship? Worship definisinya dari kata worship. Worship. Worship atau worship is the expression. Again, it's an expression that comes from the core, from the spirit of the worshiper. And this speaks about what God means to them. Oke? Jadi worth-nya Tuhan itu apa buat mereka? Determine how they worship. Jadi kebanyakan, and by the way, Pastor Paul udah ngomong minggu lalu, I think, praise and worship itu bukan tipe musik, saudara-saudara. Jadi zaman dulu kita mulai dengan praise song. Praise song definisinya adalah BPM-nya di atas 120. Terus ada intronya yang hingar-bingar gitu kan. Terus di mana worship leader bisa, saudara-saudara, ayo kita puji Tuhan. Nah, kayak gitu. Nah, itu praise. Kalau udah, saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita. Nah, itu worship. Bukan, saudara-saudara. Tadi udah dijelaskan kan ya? Apa itu? Segala. Jadi gini, bisa pelan, bisa cepat. Itu bisa tetap praise. It doesn't matter. Keroncongan gitu. Nggak apa-apa. Nggak penting. Yang penting itu kontennya apa. Nah, jadi worship ini sangat bergantung kepada seberapa banyak Anda cinta Tuhan dan apa yang Anda tahu tentang Tuhan. Banyak orang nggak bisa worship karena apa? Tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau Anda mengenal Dia, saudara-saudara, Anda pasti menyembah Dia. Saya kasih satu contoh. Ayatnya ada ini karena waktu langsung aja ya. Itu dari mana ini?
Nah, nggak ketemu, nggak apa-apa deh. Jadi ceritanya adalah begini. Pada saat Lazarus baru dibangkitkan Yesus. Dikatakan Yesus selalu datang ke rumahnya. Marta dan Maria. Ini bukan Maria yang kamu bantuin ya. Ini lain lagi ini. Ini mereka berdua melayani Yesus. Dan Lazarus santai duduk di meja makan bersama Yesus. Lalu apa yang Maria katakan? Apa yang Maria lakukan? Pakai minyak yang mahal itu, dia mengurapi Yesus. Lalu Yudas bilang, kenapa itu mahal dan sebagainya. Tapi lihat ya, begitu orang itu dapat revelation tentang siapa Tuhan. Ingat, Lazarus baru aja dibangkitkan, saudara-saudara. Kita harusnya bisa melihat langsung. Ini siapa teman kita ini? Mereka temannya Yesus by the way. Yang selama ini dia pikir Rabbi, guru. Mary selalu manggil Tuhan Yesus guru atau master ya. Nah, tapi saat itu dia, saya percaya, melihat sesuatu karena apa? Dia tahu siapa. Ada deeper revelation siapa Tuhan Yesus itu. Dan saat itu harga tidak menjadi masalah lagi. Kita kadang-kadang, kita yang pelit itu, kalau kita ini pelit ya, itu karena apa? Kita pelit sama orang yang menurut kita gak worth it. Coba lihat, Anda orang yang Anda worth it. Coba istri atau suami atau pacar, masih pacar apalagi, waduh. FPU dipakai untuk, wah, tapi kan yang penting FPU dulu, gak apa-apa deh, dikit-dikit. Nah, look, bener ya? Kita ini bukan pelit. Kita ini hanya milih-milih. Kita ini hanya milih, saudara. Siapa yang berhak layak menerima something dari kita. Ayo kita berdoa saat ini. Yuk kita berdoa. Taruh tangan Anda atas pikiran Anda, hati Anda. Tuhan Yesus, katakan bersama saya. Give me a fresh revelation of who you are, oh God. That I can worship you in spirit and in truth. Quicken me in Jesus' name. Amen. Nah, itu ya. Bayangin, Lazarus itu sama Marta Maria itu teman Yesus. Mereka sudah melihat Yesus melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Tapi setelah Yesus membangkitkan Lazarus, Mary melihat revelation yang baru. Kita perlu, saudara-saudara, segala sesuatu yang sehat di dunia ini akan terus bertumbuh sampai maturity. Apakah kehidupan pujian penyembahanmu bertumbuh? Apakah sama saja in the last 5 years? How about 1 year? Apakah Anda bertumbuh di dalam kasih Anda, cinta Anda kepada Tuhan Yesus? Amin. Jadi dikatakan demikian. True worship is a valuing or a treasuring of God above all things. Berat ya? Valuing, treasuring of God above all things. Susah apa gampang? Ini layak. Mau susah mau gampang, saudara-saudara, ini layak. Kita lihat aja kehidupan kita. Siapa yang dulu kehidupannya berantakan, saudara, terus terima Yesus lalu Tuhan pulihkan? Puji Tuhan. Ya, saya buktinya juga. Ini kita ini, oh God, everything. Atau kalau kita kehidupannya baik-baik semuanya, kalau mati masuk mana? Kalau nggak sama Yesus. Kita ini berdosa, saudara-saudara. Oleh karenanya itu, jangan pelit ekspresi. Amin.
worship itu selalu personal. Bedanya praise, thanksgiving sama worship adalah begini. Saya bisa, kalau Brendo tadi contohnya seperti itu, Brendo sama Alpian bilang nggak ketemu saya Brendo gitu ya. Kok Alpian? Tolong dong sampaikan Pastor Dion, thank you ya. Oke. Bisa ya? How about praise? Kok Alpian? Sampaikan tuh Pastor Dion, waduh dia tuh care banget sih sama orang atau gimana misalnya. Atau dia kok baik, atau dia apalah. Bisa ya disampaikan? Worship tidak pernah bisa disampaikan kecuali langsung. Worship itu hanya kalau kita itu berada muka dengan muka, saudara-saudara. Isn't that crazy? Isn't that amazing? This is the thing. Makanya one day istri saya, waktu itu kita sedang menyembah di Claremont. Ada acara apa ya? Wow, luar biasa. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Lalu dia penglihatan, saudara-saudara. Dia melihat Tuhan Yesus itu besar. Tapi ada di stage. Tapi besar. Kalau ngelihat ke bawah, kakinya sampai bawah. Melihat atas. Wow. Tangannya gini ya. Stretch like, wow. From the south to the west. Saudara, kenapa Tuhan tidak menunjukkan dirinya seperti itu setiap minggu? Bill Johnson katakan, jika Tuhan come with His glory, then your worship will no longer be voluntary. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya, firman Tuhan berkata apa? Setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku percaya atau enggak. Karena apa? Dia Tuhan. Tetapi apa yang kamu decide dengan your own free will is what? How you respond, how you participate in the invitation is what will determine kamu masuk surga atau masuk neraka. Ngerti ya? Invitation ini kita harus participate. Nggak cukup kita di-invite, tidak respon. Nah, kalau Tuhan Yesus datang seperti itu, setiap kita akan tersungkur, saudara-saudara. Itu saya beberapa kali juga mengalami di sini. Saya ngelihat diri saya lagi kayak menari menyembah gitu. Saya tuh nggak nari. Aduh Tuhan, aku bilang Tuhan malu-maluin banget ini kayak gini. Tapi saking raja ada di situ, oke dah, gua mengangkat tangan ya kayak cijoen gitu. Bener. Involuntary, saudara. Tapi sekarang kamu punya keputusan apakah kamu akan mengasihi Tuhan, apakah kamu akan menyembah Tuhan, apakah kamu akan memuji Tuhan, ataukah tidak. Kalau Tuhan Yesus datang ke sini tunjukkan lukanya dan sebagainya, makanya yang tidak melihat tapi percaya, diberkatilah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena apa? Itu keputusan kamu. Nah, ini ada banyak, tapi saya akan loncat karena kita sudah habis waktu. Ekspresinya yada, artinya memuja dengan tangan terulur terangkat. Ayo kita angkat tangan saat ini. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, tauda. Da itu artinya tangan. Jadi ini dua-duanya ngomong tentang ayat yang ngomong tentang pujian, tapi sambil angkat tangan. Masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian bersyukur. Kepelatarannya dengan pujian. Ini ayat yang tadi kita ngomong. Jadi diterjemahkan nyanyian syukur. Padahal bahasa aslinya adalah ini. Mengangkat, mengulurkan tangan. Mengucap syukur dengan angkat tangan, saudara-saudara. Jadi jangan beli jam yang terlalu berat. Supaya Anda hari Minggu tangannya bisa diangkat, saudara-saudara. Itu Pastor Chris Manusama yang ngomong sama saya waktu itu. Saya lihat videonya. Yang next, halal. Bukan halal guys. Ini memuji. Haleluya itu dari kata ini. Haleluya dari kata halal. Ya, artinya mengelulukan, merayakan dengan meriah. Membuat like show. Like, oh ini loh Tuhan. Ini loh kedahsyatannya. Bersinar. Ini halal. Syabak.
Artinya berteriak. Nah ini Pak Narto bisa pimpin kita ini. 3, 2, 1. Haleluya. Betul kan, langsung kita. Nah syabak. Teriakan pujian. Saudara, kalau Yeriko di dalam hidupmu bisa runtuh dalam teriakan bersama Tuhan, kamu jangan, kalau kita tahu itu terjadi di Alkitab, jangan pelit untuk teriak. Kadang-kadang serak sedikit nggak apa-apa. Yang penting Yeriko runtuh, amin. Iya dong, ada solusi murah gampang, just taat. Nah itu, again, ini ekspresi ini bukan intinya. Ekspresi ini harus keluar dari hati. Jadi jangan sampai salah. Wow, setiap minggu kita bilang kalian harus begini, padahal kalian gak cinta Tuhan. Percuma. Tuhan tidak menjadi lebih Tuhan lagi karena dipuji, enggak. Tuhan sudah Tuhan. Mau dipuji mau enggak, kamu dan saya yang beruntung kalau bisa memuji Tuhan. Amin. Taka artinya pukul. Wah ini si Edo lagi nih. Bunyi, tepuk tangan. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Yes. Jangan kita tepuk tangan kalau ada speaker di mana gitu. Tuhan juga layak ditepukin saudara-saudara. Tiup alat musik. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Taka. Elulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ayo kita ekspresikan setiap minggu. Mulai. Tapi di rumah lanjutkan. Tehilah. Tehilah ini artinya dari kata halal juga ya. Haleluya ini itu sama. Nyanyian halal. Bernyanyi. Memuji. Melibatkan musik. Nah ini Mazmur 22 mungkin si Daud juga yang nulis. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas Tehilah orang Israel. Tehilah ini ngomong tentang lagu baru saudara-saudara. Zamar, main musik. Musik menyembah Tuhan, zaman dulu suka ada ting 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 musik menyembah Tuhan. Nah, tapi nah ini saya mau lanjutkan dengan yang tadi saya ngomong, nanti kita akan kembali hopefully bisalah ada waktu sedikit. Amin. Nah, zamar, barak. Artinya apa? Berlutut, memberkati Tuhan sebagai tindakan pemujaan. Menyembah. Ini kan tadi ekspresi bukan memuji aja, memuji dan menyembah. Barak, berlutut. Kapan terakhir kali Anda berlutut? Memang aneh, memang gak convenient. Tapi kadang-kadang kita ini bisa, kan? Tuhan lihat hati. Kadang-kadang tindakan iman dulu. Kamu berlutut lalu bilang, oh my soul, worship the Lord. Worship Him. Saat kita nggak senang ya atau gimana. Nah ini bisa beberapa hal. Kita harus dari dalam hati keluar. Tapi saya bisa pelajari satu hal lagi adalah kamu express in faith and adjust your heart, adjust your mind. Misalnya datang nih, habis ban kempes, terlambat dan sebagainya, capek dan sebel gitu. Waduh, kenapa ini ke gereja hari Minggu kok begini? Angkat tanganmu, adjust your heart, your mind. Tuhan, saya hidup. Saya nggak mengalami kecelakaan. Puji Tuhan, saya punya mobil. And I have the money to fix, even to change the car, misalnya. Jangan fokusnya balikan kepada Engkau, sungguh Tuhan yang berbelas kasihan buat saya. Dan maju lagi. Tadi mulai dengan thanksgiving, berlanjut ke praise. Lanjut ke worship, saudara-saudara. Interpersonal, puji Tuhan. Yang terakhir yang saya mau, ada banyak, tapi ini yang terakhir aja, syaka. Saya suka lihat itu, kadang-kadang Sister Holly gitu. Wow, dulu bisa nyungsep gitu ya. Set gitu, langsung kayak begitu. Kalau dipikir ya, ini si Marcos sudah vakum belum ya, gitu kan. Oh enggak saudara, even di tanah saudara-saudara. Kalau hadirat Tuhan itu engkau mengalami, tidak ada yang terlalu hina. Dan tidak ada yang terlalu
mulia yang kita bisa berikan buat Tuhan. Mau apapun kita berikan karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana supaya kita bisa proper expression. Boleh saya minta tim musik maju? Kita akan nyanyikan, nggak tahu 2 lagu terakhir atau 1 lagu, terserah. Tadi luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana supaya kita ini bisa berekspresi dengan betul, dengan benar, saudara-saudara. Sebelum itu saya ngomong, setiap orang itu menyembah. Pertanyaannya, menyembah siapa? Kita itu diciptakan sejak awal untuk menyembah. Pertanyaannya, menyembah siapa? Kita selalu menyembah. Semoga Tuhan dapati di tempat ini, setiap kita berkenan di hadirat Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa proper expression, saudara-saudara? Number one, understanding your role. Apa yang saya maksud? Ingat testimoni saya koleksi. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Saya tanya, apakah Anda menikmati hadirat Tuhan pagi ini? Pertanyaannya, yang harusnya menikmati itu siapa? Nggak apa-apa kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Tapi waktu itu saya cari apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya. Again, yang Daud lakukan, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Akses itu diberikan bukan supaya saya bisa enak, saudara-saudara. Tapi supaya saya bisa punya hubungan. Itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Our role is not to be the consumer. Our role bukan, wow, zaman dulu malah dibilang gini, hari ini pujian tuh penyembahan kurang angkat. Ya udah, angkat aja tuh orangnya. Angkat, buang ke laut, enggak deng. Saudara, angkat enggak ngangkat. Pertanyaannya, Tuhan, apakah Engkau berkenan? Mau kuncinya salah kek, transposnya nyungsep kek, apa kek. Saudara, kita ini harus sadar, kita ini produsennya, bukan konsumennya, saudara-saudara. Kita harus bertobat di gereja ini. Tuhan ini sedang pulihkan di akhir zaman ini, Amos tadi. Tuhan akan mengembalikan pondok Daud. Restorasi artinya apa? Kita dengan hati kita. Oh, dengan, you know what is amazing, dibilangnya gini. Love the Lord your God with all of your everything. All of your everything. So kalau ditanya apa instrumen pujian penyembahan Anda? Bukan hati. Seluruh jiwa raga Anda. Semuanya, saudara. Karena kalau hati doang nggak diekspresikan, namanya bukan ekspresi. Ekspresi yang tidak diekspresikan bukan ekspresi. Nah, jadi kita ini again, fokus penyembahan kita ini adalah Tuhan. Jadi mulai sekarang jangan Anda berpikir lagi, aduh lagunya bukan lagu kesukaan gua nih. Apakah Tuhan ditinggikan? Apakah Tuhan dimuliakan? Jangan Anda pelit sama Tuhan. Ini Anda bisa lakukan di dunia. Di surga saat Anda bertatap muka dengan Tuhan Yesus, itu wah, pasti Anda sudah tercengang dan itu akan otomatis. Sekarang adalah korban. Sekarang adalah your free will. Sekarang adalah sangat berharga, saudara-saudara. Yang kedua, intimacy not familiarity. Remember that our God is King. We are His bride, but watch how Ruth menyapa raja. Kita jangan sembarangan. Uza di perjanjian lama, saya nggak usah cerita ya. Dia memegang tabut Tuhan dengan tidak siap. Dia mati. Ada orang ngintip, ratusan atau ribuan orang mati, saudara-saudara. Ngintip tabut perjanjian. Artinya apa? Kalau dia itu raja, kita ini mempelai, ada protokol tetap, saudara-saudara.
Jangan gara-gara Yesus mati buat kita, Dia ampuni dosa kita, kita semaunya di gereja. Saya koreksi, semaunya saat Anda bertemu Raja, mau di gereja kek, mau di rumah kek. Kita biasanya ngasih Tuhan. Saya lanjutkan aja langsung. Yang ketiga adalah giving the best, saudara-saudara. Kain dan Habel, perbedaannya adalah apa? Korban seadanya, korban the best. Saat Anda datang ke sini, nyanyi pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan bukan tentang nyanyian, tapi salah satunya dengan nyanyian. Berikan segenap tubuh, jiwa, roh Anda di dalam menyembah. Makanya Daud itu sangat dikasihi Tuhan. Dia sampai loncat. Dia sampai apa? Sampai istrinya sendiri. Lu malu-maluin banget raja kayak begitu. Dia bilang, saya siap untuk lebih malu-maluin lagi. Untuk Tuhan dimuliakan. Saudara, kita harus give God the best. Don't give God what's left. Saya dikonvik sama Tuhan. Kita ini harus datang melayani Tuhan setiap hari itu, saudara-saudara. Bukan setiap minggu. Yang terakhir adalah loving and knowing God. Because you cannot worship who you don't love. Let's sing this. And I live to worship. Yuk kita berdiri. Katakan ini dengan iman, saudara-saudara. Naikkan pujian, my Lord. Biar ini doa kita. I live to honor you. Buka hatimu to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ayo haleluya, halal, halal. Let there be a breaking of praise di tempat ini. Ayo kita puji Dia dengan nyanyian yang baru, dengan perkataan yang baru. Puji Tuhan di cakrawala yang dahsyat. Oh rabasokaya Yes, oh God. Oh, Tuhan bertakhta, Tuhan, di atas pujian kami, Tuhan. Come on, katakan dengan mulutmu. Engkau layak disembah. Engkau sungguh Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oh rabasokaya biar segenap bumi menyembah Tuhan, segenap bumi memuji Tuhan. Oh yes Tuhan, how we long to honor you. Tuhan, biar setiap tangan terangkat saat ini. Firman sudah diberitakan. Sekarang our participation. Angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, buka mulutmu. Tuhan, Kau layak. Kau sungguh luar biasa. Oh Ramase. Give God something. Give God something this morning. Give God your best. Sungguh Dia ini Tuhan yang layak
Sungguh Dia ini Tuhan yang layak disembah. Oh Rabba Sakaya Rabba. Oh Rabba 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 Rabba. Oh siapa kami ini Tuhan. Oh Engkau pilih kami, Engkau selamatkan kami. Oh Rabasa, Engkau tebus hidup kami. Katakan Tuhan, hidupku, segenap jiwa ragaku, seluruh kehidupanku adalah Engkau, adalah milik-Mu Tuhan. Ubahkan aku menjadi lovers of God. Firman Tuhan katakan, Tuhan mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar engkau dan aku didapati sebagai penyembah dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Roh Kudus terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis. We are honored to be your people, God. Terima kasih bahwa Engkau tinggal bersama kami. Kami saat ini pulang dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biar berkat Tuhan beserta Engkau mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Mari kita puji Tuhan. Amin, 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 amin. Praise the Lord, praise the Lord.